Aduh, kelihatan ada. Hoi. Aduh, saha euy. Aduh, buah-buah ieu meureun boga balong ge nya. Sahabat Corong, kalau kita membutuhkan ikan hias di Bandung, itu gampang diperoleh. Kita bisa mendapatkannya di berbagai pelosok di Bandung. Tetapi, kalau kita ingin tahu, adakah di Bandung ini para petani yang bergerak di bidang budidaya ikan hias? Kelayak Luyu kita kali ini bukan sembarang kelayak luyu, tapi kelayak luyu untuk mengungkap fakta, mengurai realita, menelusuri aktivitas para petani pembudidaya ikan hias di Bandung. Tunggul nu perentul ditubur di luhurku ubur tetenger nu hempak tetenger tutunggul tetenger teh tutunggul nu perentul ditubur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan. Lain tutunggul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan. Tapi harewos beja keur urang salarea pikeun neruskeun berjuang di alam merdeka nyaeta ku cara karya anu nyata, cara karya anu terpuji seperti ieu lauk miloba kieu saha anu nyieun karya lauk ieu nya. Aduh, kelihatan ada. Kita isi nangkep ah. Hoi. Aduh, saha euy. Aduh, buah-buah ieu meureun boga balong ge nya. Lamun bener eta jelema nu boga balong sakalian dewek kerek rumahnya. Kumaha carana dewek hayang ngabudidaya jiga kieu? Duh, jigana sukses dewek lamun jiga balong boga balong jiga kieu. Aduh, ampun sahanya. Mang Cepot. Alah, gening. Aduh, Mang Cepot. aya pawawan. Geuning bisa ka dieu. Mang Cepot. Aduh, haturan. Nah, habut bisa kepanggih di dieu. Justru saya mau kemana? Ada apa ini Pak Wawan kesini datang? Saya mau tanya, kenapa Mang Cepot ada di sini? Saya tadinya tuh jalan-jalan menelusuri perjalanan di siang hari. Ternyata saya punya inspirasi bagaimana saya caranya ingin membudidaya ikan. Nah, ternyata saya ketemu di sini balong, nggak tahu punya siapa ini balongnya. Kebetulan Mang Cepot, saya juga dari tim Corong. Ingin kesini sengaja. Iya. Meliput bagaimana cara budidaya ikan hias. Masya Allah. Siapa Mang Cepot? Masya Allah, nah bisa sehati gitu. Oh sama Mang Cepot juga? Tujuan saya tuh kesini tuh nyari balong terus ya pengen tahu cara prosesnya. Oh kalau gitu kita temuin aja. Emang ini punyanya. emang punya siapa ini gitu? Kalau menurut tadi saya tanya di jalan, ini milik Kang Iwan Jabrig. Kang Iwan Jabrig. Iya. Kang Iwan Jabrig. Kang Iwan Jabrig. Kang Iwan Jabrig yang panjang rambutnya itu? Iya. Aduh, betul itu punya Kang Iwan Jabrig? Iya. Aduh, tar. Mang Cepot. Sana. Mana? Ada Kang Iwan Jabrignya. Oh, benernya. Iya, betul. Oh, coba kita ke sana. Lagi ngasih makan ikan. Yuk kita temuin yuk, Mang Cepot yuk. Ya kita samperin, ayo. Oke. Oh, siap. Ayo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kebetulan. Oh, ini Kang Iwan Jabrik tuh, Pak Iwan Jabrik tuh ini. Nah, ini Baru ingat Cepot saya. Pak Iwan Jabrik. Wah, ini nih Pak Iwan Jabrik yang suka ngasih rokok. Aduh, ampun, alhamdulillah bisa ketemu Pak Iwan. Saya datang ke situ ucuk-ucukan, saya tuh nyari balong, ternyata ada balong di sini. Ternyata punya Pak Iwan. Lagi apa nih Pak Iwan? Ngasih pakan ikan dan buat konsumsi ini mah. Oh, buat konsumsi. Kalian ada rekan mancing di sini. Ini dengar-dengar Pak Iwan, katanya Pak Iwan itu membudidayakan ikan hias, apa Ya, betul? Ikan seperti ikan koi, ikan komet. Di pemijahannya di atas di sana. Oh, ada tempat pemijahannya. Iya. Kalau Tuh. ini mah ikan emas ya. Ya campur nila sama ikan Jadi mas. berapa macam Pak Iwan ini membudidaya ikan tuh? Dari mulai nila, nilem, Nila, tawes, tarabakang, ikan koi, ikan komet. Jadi Mang Cepot, berarti Pak Iwan ini selain membudidayakan ikan hias, juga membudidayakan ikan untuk konsumsi. Iya. Oh, gitu. Berarti ada juga lele. Banyak. Wih, kedap Kan uing saya semua Waduh, pecel dipasok sama mantap. saya. Semua pecel di Majalaya. Pecel lele, Mang Cepot. Buat pemancingan. Kebetulan saya tuh datang ke sini tuh Pak Iwan, jalan-jalan, ketemu dengan Pak Wawan. Padahal nggak disangka-sangka, tidak ada kompromi, tidak ada badami. Ketemu dengan Pak Wawan sama-sama sehati, pengen tahu proses cara bagaimana membudidaya ikan sampai seperti Pak Iwan berhasil seperti ini. Ya, Jadi begini Pak Iwan, saya ingin tahu proses pemijahan terutama ikan hias. Ikan koi. Yang ikan koi. Oh, sekarang ya Mijahkan di atas di sana. boleh kita lihat Ayo. kolam pemijahannya? Oh, Ayo, siap, kita siap, lihat. siap. Ayo. Yuk, Mang Cepot, Oke, kita siap. lihat kolam pemijahan ikan Panuju. koi. Panuju. Oke, kalau gitu, sahabat Corong, kita ikuti terus bagaimana proses cara membudidaya ikan koi, ikan untuk konsumsi dengan pemilik kolam, Pak Iwan Gondrong. Jangan lupa, bagi yang belum like dan subscribe, jangan lupa like, subscribe, serta komentar, biar sahabat Corong mendapatkan notifikasi di Mang Cepot. Ayo kita lanjut, Pak Wawan. Mangga, ayo kita lanjut. Kolam pemijahan ikan koi yang baru umur 12 hari ini. Oh, ini ikan koi usia 12 hari. Iya. Bagaimana Pak ini proses pemijahan supaya bisa menghasilkan hasil yang optimal? Ya. Kalau pemijahan langsung induk di sini bisa. Terus neta telurnya bisa dieceng gondok, bisa diinjuk. Nah, sudah semalam dia bertelur, 3 hari langsung netes. Nah, ini umur 12 hari yang ada di kolam ini. Kenapa harus pakai enceng gondok? Ya biar induknya nggak rusak. Oh gitu. Iya. Oh, berarti telurnya nempel di Iya, akar dia- eceng gondok? Iya, eceng gondok bisa, diinjuk bisa. Gitu. Oh gitu. Ini Pak, untuk airnya sendiri harus kedalamannya untuk optimal, untuk bagus harus berapa? Tergantung ini, kalau kolam besar air sedikit juga nggak apa-apa. Kalau kolam kecil harus ya agak dalam 30 sampai 50 cm. Karena ini bervariasi kolamnya. Kalau ikan banyak tambah air gitu. Oh gitu. Kalau ini Pak, di kolam ini indukannya waktu penetasan berapa ekor? Ini 1 ekor, 1 betina, 3 jantan. Waduh. Berarti poligami itu beda ya. Ini pemajikan tilu selaki hiji. Beda ya? Ini istrinya 1, suaminya 3. Ya. Kalau ikan. Kalau ikan. Ini jadi lauk di rumah Pak Iwan. Untuk kasih makannya sendiri, ini pakannya Pak, mulai dikasih pakan ini umur berapa hari? Sehabis netes itu 3 hari, 4 hari dikasih telur, 5 hari mulai dikasih cacing sutra, cacing merah.
seperti itu cacingnya. Oh, yang itu yang merah-merah. Tuh, ikannya ngumpul di sana. Pot, ternyata ikan juga dikasih telur. Ikan teh jelema hungkul diberi telur teh. Lain paling ngeunah hirup di laut. Oh, kunaon gitu? Ari jelema mah pan laki hiji bisa we hirup. Ieu mah we tilu laki hiji. Dibalik. Terbalik. Heeh. Wanita 1, laki-laki 3. Waduh. Oh gitu. Iya. Tang, sama bisa kerja sama jeung dewek. Pawawan jeung dewek kerja sama bagi dua hasilnya. Bangga. Pak, Bagi ini dua ada kieu. ya. Engke laukna hasilna ku dewek dijual. Tah pawawan ecengna. Hari kamu enak saja. Ikannya buat kamu, ecengnya buat saya. Pak Iwan, setelah tadi dikasih telur, Ya. lalu dikasih cacing Cacing. sutra, dikasih pakan tambahan tidak? Udah, kalau udah cacing terus cacing selama umur 25 hari sampai 1 bulan bisa dijual gitu. Oh, setelah umur 25 hari atau Sampai, 1 bulan, ya, udah bisa dijual. anakan ini sudah bisa. Ya, sebesar ginilah di gelas. Oh, menjualnya di gelas. Nanti umur 40 hari bisa diekor, udah kelihatan warna yang bagusnya. Gitu. Iya, Katanya tadi saya dengar harus disortir dulu. iya, Bagaimana cara nyortirnya itu Pak Iwan? iya nyortirnya dipanen, yang bagusnya disortir, yang buat kontes itu yang Oh, yang bagus untuk iya, kontes, iya, yang nggak bagus dijual. iya, digedein gitu. Kalau dimakan nggak enak ya. Udah enak kok ya mah. Jadi Mang Cepot, yang bagus hasil sortir yang bagus dipisahin, yang Ya. kualitasnya bagus, yang biasa-biasa saja dijual untuk konsumsi atau bagaimana? Akuarium. Oh, untuk karium, untuk pakan ikan Iya, juga, untuk Ya. pakan ikan, pemakan ikan mungkin Ya. ya. Berarti saya bisa jadi murid Pak Iwan ya bisa. di bidang perkolaman. Bisa, Periksaan. bisa. Alhamdulillah. Ganoy atuh dewek ti pawawan dari kuwae. Berarti Mang Cepot kalau mau belajar cara beternak ikan bisa berguru ke Pak Iwan. Pak Iwan. Gondrong. Siap lah, siap. Aduh. Ikannya kecil-kecil, ini ikan kecil itu namanya apa yang kecil-kecil ini? Ini kalau umur 12 hari ini disebutnya kebul. Kebul. Iya, Kebul. iya. Asyik rokok kebul. Kebul Mang Cepot, bukan kebul rokok. Kebul ikan. Ikan kecil-kecil baru umur Dewek. ya baru netas. Lamun ngadoa ku indung sok di kebul. Di kebul maksudnya gimana Mang Cepot? Lamun minta doa, lamun teu bisa dibere kebul ku indung sok mati. Kobul itu. Oh, kebul. Kobul katanya. Dulu kabur apa Iwan? Kalau tempat ini kan masih kecil, ada yang sudah siap disortir tidak Pak? Ada di kolam bawah, ada. Kolam bawah? Iya, Oh. jenis soa. Kan ini juga jenis soa. Oh, ini koi jenis soa. Iya. Oh, boleh kita lihat tempat untuk yang sudah sedikit besar lah untuk siap sortir. Boleh. Yuk kita lihat Pak Iwan. Ayo, Pot. Biar kita agak penasaran. Kita lihat koi yang siap disortir. Siap. Ayo, kita berangkat. kemon. Tuh, sahabat corong, begitulah proses cara membudidaya ikan hias. Sekarang ini kita berada di lokasi tempat di mana Pak Iwan mengadakan ternak Lagi nyortir. Nyortir. Jadi yang bagusnya itu bisa dipakai
kontes siapa yang juara itu, sisanya dijual. Nanti dibelikan udun. Kalau yang kebuat tadi di kolam itu masih kecil, jenisnya soa itu seperti gini. Jenis soa Itu yang sudah besar. ini. Ya kalau jual di ekor. Waduh, udah 4 warna ya, Iya. sampai 4 warna gitu. Jenis yang di bawah, yang di atas itu ini. Kalau udah gedenya gini. Ini. Oh iya ya, waduh. Kalau ini yang disebutnya bahro, ini mah, yang jeleknya Bahro apa Iya. bahro Iwan? bahan rocet. Kurang tahu apa bahro ya? Bahjuro. Kalau bahro itu ya istilahnya yang tidak lulus sortir. Iya, yang jeleknya. Oh, yang dianggap Warnanya nggak ada gitu, cuma merah. oh, warnanya hanya satu warna atau tidak beraturan. Iya. Itu mirip loreng itu ya. Nah yang itu tuh mirip loreng. Berarti ikan itu kan hampir sama waktu di kebul itu ikan warnanya hampir sama Iya. semua. Iya, kalau lagi kecil merah. Udah 25 hari kelihatan merah, hitam gitu. Oh, jadi umur 25 hari baru kelihatan warnanya muncul. Iya, baru bisa disortir. Kalau yang biasa dipakai kontes yang kayak gimana Pak Iwan? Ya, di kolam. Oh di kolam bukan Iya. yang ini ya. Bukan, ini mah buat jualan yang pesanan sini. Kalau yang model gini dijualnya per kilo atau per unit? Per ekor. Oh, per ekor. Ya, kalau yang ini ya masih laku lah 50.000 yang ini. Itu harga itu 50.000 satu. Iya. Masya Allah. Kalau clear gini. Berarti kalau ikan mas biasa dapat 2 kilo ya. Kalau ikan koi cuma satu. Cuma satu. 50.000 itu mana banyak begini? Kalikan 100 biji 100 ekor. Udah berapa Pak Iwan? Ya di kolam belum dipanen. Belum dipanen. Iya. Itu yang besar tuh ada yang besar kayak ikan mas tuh besar. Oh, cuma ikan merah. Ikan merah bukan koi. Iya, koi. Koi juga ya? Iya, yang disebut bahro itu. Oh iya bahro. Iya itu kayak ada yang kayak bobo tuh warnanya abu. Menurut Kang Iwan, lebih menguntungkan budidaya ikan koi atau lebih menguntungkan budidaya ikan konsumsi? Ya, kalau menurut saya mah ikan koi yang lebih besar. Kalau menurut Kang Iwan sendiri perawatannya untuk ikan koi ini sulit atau biasa-biasa saja? Kalau saya dari kecil sudah main di koi, jadi sudah tahu lah ilmunya tentang perikanan. Itu resikonya ada apa aja itu? Bisa dijelaskan Pak Iwan? Risiko apa? Gagal atau risiko apa? Yang namanya setiap usaha kan pasti ada resiko. Contoh lamun supir resikonya lamun ditabrak nabrak. Nah, lamun melaklau itu hidup kawe pasti anu pae. Tak itu Pak Iwan. Bagaimana menurut Pak Iwan? Resiko kegagalan gitu. Salah satunya apa saja resikonya? Alhamdulillah ada kendala di main ikan buat saya mah gitu. Jangan lupa juga kan harus ada ilmunya. Alhamdulillah saya udah main di ikan dari kecil gitu. Mang Cepot, kalau ada ilmunya, budidaya ikan koi itu nggak jadi masalah. Yang banyak gagal itu berarti yang masih kurang paham dan kurang Penguasaan. ilmunya. Ya, ilmunya belum dikuasai. Pengen tahu ilmunya Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan? Ya harus teliti, lihat cuaca. Kalau induk yang ditelurin harus matang-matang benar gitu. Pakan diperhatikan, air perhatikan, suhu. Oh, Ya, jangan suhu. sampai ceroboh ya. Iya. Oh, bisa kalau botol beli Pak Iwan. Begitu ya. Harus hati. Iya, harus cermat berarti ya. Cermat. Iya. Sampai lupa. Iya. Jangan sampai kayak Pak Wawan sering lupa. Terus bagaimana Pak Iwan terkait suhunya tuh? Suhu. Ya menurut saya mah, kan ilmu dari almarhum bapak saya gitu, tukang putih kalau ngeluarin ikan koi, ikan mas, jangan kalau suhu lagi di bawah 20 derajat itu ikan jelek. Kalau ikan yang kebul itu, kalau ikan besar
nafsu makannya kurang, harus kasih garam gitu. Oh, jadi itu bisa meminimalisir resiko tersebut ya. Iya. Untuk suhu sendiri apakah pakai alat atau piling? Iya, kalau sekarang mah ada alat. Kalau waktu mah lihat TV, nonton TV, kalau dulu kan sekarang mah ada pemanas ya, hangat kolam. Gampang sekarang. Jadi untuk mengatur suhu air sendiri, Kang Iwan, supaya pas mau memijahkan itu pakai alat atau hanya pakai perasaan kebiasaan saja? Ya kalau di sini lihat cuaca. Oh, lihat cuaca, Iya. faktor alam. Iya, kalau cuaca dingin ya kasih alat penghangat. Gitu. Oh, jadi ada alternatif lain. Jadi cara menanggulanginya itu ada. Jadi setiap ganti suhu pasti Pak Iwan selalu menyiapkan apa yang harus disediakan. Jadi mengurangi atau meminimalisir daripada kerugian atau resiko tersebut. Tapi itu, sahabat. Nah, sekarang saya mau tanya terkait masalah tekanan air itu harus berapa senti, Pak Iwan? Tergantung lah. Kalau ikan masih kecil seperti yang itu 30 cm, ikan agak besar naik lagi 40 cm bertahap terus. Tergantung banyaknya ikan. Iya, tergantung banyaknya ikan. Bagaimana menurut Pak Iwan tips-tipsnya supaya bisa dipahami oleh masyarakat? Ya, pemeliharaan ikan itu harus seperti kita memelihara bayi. Jadi harus diperhatikan airnya, harus diperhatikan pakannya, kontrol terus. Jadi kayak merawat bayi. Iya. Berarti ikan juga harus ada popok. Kalau musim hujan kasih garam gitu. Kalau kan sekarang kemarau, kalau ada hujan kasih garam gitu biar sehat, biar gak mati gitu Jadi ikan. ikannya segar terus. Ya? Iya. Waduh, benar Pak Wawan. Luar biasa Pak Iwan ini. Saya jadi sangat tersanjung. Saya jadi pengen benar-benar bagaimana cara proses, bagaimana saya bisa membudidaya seperti Pak Iwan. Beliau ini sebagai contoh membudidaya dengan sudah berhasil. Kalau begitu begini, Gimana? kita tanya Pak Iwan. Ada nggak orang yang belajar? Assalamualaikum Ketua, izin. Salam, siap. Itu ada yang pemesanan ikan yang dari sana, kan ikannya udah pada habis. Jadi tolong minta lagi gitu. Oh, kirim lagi. Ya, siap, nanti kontak. Siap, Ketua izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua apa ya? Barusan kayak baju lembaga. Woi, barusan katanya Pak Iwan itu ketua. Ketua apa ya? Coba tanya. Apakah barusan itu anggotanya? Atau siapa? Katanya barusan ada yang pesan lagi. Pak Iwan, mohon dijelaskan tadi ada tamu ke sini, itu anggota Pak Iwan. Iya, anggota saya yang jual ikan. Oh, Tapi Pak Iwan kelihatan tadi pakai seragam. seperti baju lembaga. Seperti baju organisasi gitu. Iya, emang itu organisasi LSM GMBI. Loh, ilah. Yang benar Pak Iwan. Ah, kenapa tadi itu anggota siapa? Emang tadi itu siapa? Itu anggota saya. Anggota Iya, apa? yang suka masarin ikan Oh, koi. mirip bajunya kayak baju lembaga gitu. Iya, emang itu lembaga LSM GMBI. Loh, Pak Iwan itu ketua GMBI, Iya, saya ketua distrik ketua distrik. LSM GMBI Masya Allah. Majalaya. Pak Iwan. yang membawahi 15 kecamatan. Masya Allah, Pak Iwan. Selain pengusaha ikan budidaya sahabat corong, beliau itu adalah ketua distrik Majalaya Raya. Pada Gustino Agung, Pak Wawan Tidak menyangka ya, Pot. tidak menyangka Iya, ternyata beliau ini ketua LSM GMBI. la ilaha illallah. Berarti selain pembudidaya ikan hias dan ikan konsumsi, Iya. beliau juga memimpin sebuah organisasi. La ilaha illallah. Sejak kapan Pak Iwan jadi seorang pengusaha ikan budidaya sama jadi ketua distrik? Sejak kapan itu Pak Iwan jadi ketua LSM GMBI yang sekaligus sebagai pengusaha budidaya ikan hias ini? Kalau main ikan saya dari kecil. Kalau di organisasi LSM saya masuk tahun 2011.
Tahun 2011 masuk GMBI. 2011 berarti sudah 11 tahun Pak Iwan ya? Lebih. Lebih. Masya Allah. Ya, sekitar 11-12 tahunan. Tidak menyangka Pak Wawan, dikira saya teh Pak Iwan teh hanya sekedar sebagai pengusaha, yaitu budidaya ikan hias dan ikan konsumsi. Ternyata beliau selaku ketua LSM GMBI, ketua distrik malah. Iya, tidak menyangka ya. Tidak menyangka. Di tengah isu bahwa GMBI itu pengangguran, ternyata beliau itu Seorang pengusaha. seorang pengusaha. Masya Allah, luar biasa. Wah, pantesan Pak Iwan santai, tenang. Ternyata ketua distrik. Aduh, ampun. Tuh, ternyata sahabat Corong, bahwa Pak Iwan Gondrong ini selain sebagai pengusaha ikan hias dan ikan konsumsi, bahkan beliau juga selaku aktivis ketua LSM GMBI Distrik Majalaya Raya. Bener sahabat Corong, yang tidak kita duga. Banyak komentar-komentar miring bahwa katanya orang-orang GMBI itu kebanyakan orang pengangguran. Ternyata sudah dibuktikan sama Mang Cepot bahwa di sini ada seorang pengusaha ternak ikan hias sekaligus yang sukses menjual ikan-ikan konsumsi. Beliau adalah Pak Iwan. Ternyata beliau juga ketua LSM, bahkan ketua distrik di Majalaya Raya. Bahagia sahabat Corongnya. Nah itu leres deh Pak Wawan. Leres. Nah menurut Pak Wawan Betul kumaha sekali. tah kira-kira tah kebanggaan Pak Wawan. Dek mah hesek ngomongna, dek mah aduh asa kumahanya bakatku atoh. Bakat jadi hesek ngomongna si ku Pak Wawan. Ya, sahabat Corong, ternyata perjalanan kita kali ini untuk meliput aktivitas petani atau orang yang bergerak di bidang budidaya ikan hias, ternyata yang kita temui adalah Ketua Distrik LSM GMBI Majalaya Raya. Majalaya Raya. Ya, distrik Majalaya Raya. Bagaimana ini Kang Iwan mensiasati aktivitas sebagai aktivis di sebuah LSM, juga sebagai pengusaha di bidang ikan, mengatur waktunya bagaimana nih Kang Iwan? Kan banyak anggota. Banyak anggota. Kalau ada instruksi dari ketua umum, saya berangkat di pelihara kolam ini banyak anggota di sini. Jadi sinergi antara lembaga, jadi tidak semua saling melengkapi, tidak saling istilahnya kontradiktif antara usaha dengan lembaga kan itu? Enggak ada kendala. Pantesan Pak Iwan, saya pernah dengar di LSM GMBI, anggota LSM GMBI itu memang benar-benar bisa memberikan luang dan waktu. Nah, disinilah cara pengelolaan usaha Pak Iwan. Dan sebagai pengurus ketua distrik, salut bener Pak Iwan. Aduh, ampun, ternyata tersangka, tidak diduga. Sahabat Corong, perjalanan Cepot Traveling bersama Bapak Wawan KSPP sudah sampai di sini dulu. Bagaimana menurut Pak Wawan ini, tip-tip Pak Wawan buat Bapak Ketua Distrik Majalaya Raya? Baiklah sahabat Corong, perjalanan kita kali ini kita tutup sampai di sini, dan Cepot Traveling akan kembali melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah untuk melihat situasi dan kondisi, mengungkap fakta, mengurai realita kehidupan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.